Mulai aja dulu. Inilah tema yang akan saya share kepada Anda yang ingin memulai usaha pertamanya, namun bingung bagaimana untuk memulainya. Maka, inilah tema yang tepat untuk Anda simak sampai tuntas. Oke? Video ini dipersembahkan oleh Haromain, minyak terapi plus ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sarwandika Sarbini. Di channel ini saya akan selalu sharing kepada Anda bagaimana Anda bisa mendapatkan inspirasi, edukasi, dan motivasi agar Anda semakin bertumbuh, baik itu untuk karir Anda maupun dalam bisnis Anda. Mari kita simak ya. Tema kita hari ini tentang apa? Betul, mulai aja dulu. Jadi teman-teman semua, kita yakin bahwa untuk memulai segala sesuatu pasti membingungkan. Anda setuju ya? Pasti segala sesuatu untuk memulai itu kita akan bingung untuk memulainya dari mana. Namun faktanya adalah kalau Anda sudah melangkah, Anda akan merasakan, oh ternyata mudah ya. Namun teman-teman semua, yang sulit itu memulainya. Yang sulit itu adalah langkah pertamanya. Ada sebuah quote menarik ya, sebuah quote dari sosok yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwa 1000 langkah besar itu tidak akan kita capai sebelum memulai dari langkah yang pertama. Dan ternyata langkah pertama itu adalah mulai aja dulu ya, sebuah keputusan kecil. Kita tidak akan bisa membuat keputusan besar kalau kita tidak pernah membuat atau mengambil keputusan-keputusan kecil. Seperti misalnya kita mulai dengan menuliskan apa target kita. Kita mulai dengan menceritakan kepada teman kita, ya bahwa saya akan mulai usaha ini nih. Kita ceritakan aja dulu, ya kepada orang terdekat aja dulu, ya seperti kepada pasangan kita atau kepada siapa yang kita anggap kita yang percaya dan support kita. Kita mulai aja dulu. Bahkan teman-teman semua untuk opening usaha saja, itu kata asalnya adalah pening, ya kan opening membuat kita pening, ya memang membuat kita bakal pusing. Tidak ada yang langsung bisa running begitu dahsyat dan luar biasa dan sampai akhirnya besar, tidak ada itu. Saya melihat orang-orang yang sukses itu semuanya pernah mengalami kegagalan, ya pernah mengalami rasa stuck. Anda coba perhatikan deh kisah-kisah dari para nabi dan tokoh-tokoh yang merasakan kegagalan dalam hidupnya, namun ternyata itu adalah sebuah awal dari sebuah keberhasilan. Contoh nih ya, kita cek Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan Nabi Musa dan umatnya itu terjebak di pinggir Laut Merah. Dan tahukah Anda sedang dikejar oleh Firaun dan juga bala tentaranya. Namun apa yang terjadi? Saat itu ya Nabi Musa ya mulai aja dulu, melangkah aja dulu. Namun ternyata dia tidak pernah tahu bahwa akan ada yang namanya perintah dari Allah untuk memukulkan tongkatnya kepada batu. Dan ternyata itulah yang membuat lautan itu menjadi terbelah. Tidak ada yang tahu. Ternyata Nabi Musa mulai aja dulu, ya, melangkah aja dulu. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim. Siapa yang sangka ketika dia berdakwah kepada Raja Namrud, dia tidak pernah tahu bahwa itu akan membuat dia ya dilemparkan kemana? Betul, dilemparkan ke lautan api. Bayangkan, api yang membara. Tapi tahukah Anda ketika dia masuk ke dalam api yang begitu panas, dia tidak pernah tahu bahwa api itu ternyata rasanya dingin bagaikan es. Dan ternyata Nabi Ibrahim mulai aja dulu, dakwah aja dulu. Begitu pula dengan Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang tahu Nabi Yunus ini dia tidak pernah menyangka bahwa dia ini mendapatkan ya giliran untuk ditenggelamkan, dibuang dari kapal. Karena muatan kapal tidak cukup karena saat itu ada badai yang begitu besar. Namun fakta terbukti ya ketika dia tenggelam dia ditelan oleh paus dan dia tidak pernah tahu bakal seperti itu nasibnya. Dan tahukah Anda ketika di dalam perut ikan paus ini Nun, di dalamnya dia tetap hidup dan dia berdoa. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Berdoa aja dulu. Ternyata doanya ini tidak langsung dikabulkan loh. Tidak. Coba bayangkan ya ketika dia langsung dikabulkan doanya ya di dalam lautan, ya di dalam yang begitu dalam banget ya, terus juga di tengah lautan dan juga gelap banget. Bayangkan kalau Nabi Yunus doanya langsung dikabulkan. Karena kan Nabi Yunus berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Dan Masya Allah ternyata timingnya tidak pas kalau langsung dikabulkan. Ya coba bayangkan kalau langsung dikabulkan, maka bikin masalah baru buat Nabi Yunus. Dia sudah dimuntahkan tapi ternyata berada di tengah lautan. Butuh berenang lagi, capek. Belum lagi berenang ke atas permukaan, dia harus menyelam. Capeknya luar biasa. Namun timingnya begitu pas, begitu indah.
Ya, ternyata Nabi Yunus begitu sabarnya di dalam perut ikan. Kita tidak pernah tahu apakah itu berhari-hari atau berpekan-pekan. Ternyata nanti pada saat sampai di pinggir sebuah pulau, barulah dimuntahkan tubuh dari sosok Nabi Yunus. Dan tahukah Anda, ketika dia dimuntahkan, dia berjumpa dengan kaum yang menerima dakwah dari sosok beliau. Bayangkan. Jadi ternyata berdoa aja dulu, ya mulai aja dulu, dakwah aja dulu, bisnis aja dulu, ya. Coba bayangkan kalau orang-orang sukses, ya Anda lihat hari ini dia tidak pernah mulai usahanya, ya. Mereka semua punya ketakutan. Kita semua ini punya ketakutan, saya pun punya ketakutan. Namun rasa takut itu saya siasati dengan apa? Memulai dengan langkah-langkah kecil, ya. Contoh mau investasi atau bisnis, tidak langsung modal besar, mulai aja dulu dari modal kecil, karena resikonya lebih kecil juga. Ya, tidak ada orang-orang besar kalau dia tidak pernah melawan atau melewati sebuah resiko-resiko kecil. Nanti resiko-resiko kecil itu semakin terbiasa dia alami dan dia lewati, akhirnya dia menambah resikonya lebih besar lagi. Dan ketika dia sudah bisa melewati resiko yang lebih besar daripada resiko yang pertama, maka dia akan membuat lagi resiko yang lebih besar. Karena dia tahu rezeki itu selalu berbanding lurus dengan resikonya. Jadi kalau Anda mengambil resiko lebih besar, maka yakinlah dan percayalah bahwa rezekinya juga begitu besar. Maka teman-teman semua, ini adalah solusi untuk Anda untuk memulai dulu. Karena teman-teman semua, tidak ada orang besar kalau tidak pernah gagal. Raja-raja kesuksesan yang Anda lihat, ya, orang-orang hebat, itu semua adalah raja-raja kegagalan. Coba bayangkan, contoh ya, saya ceritakan Thomas Alva Edison. Dia tidak pernah tahu bahwa bakal sukses bohlam yang dia bikin. Dia butuh waktu, dia butuh percobaan berkali-kali barulah dia bisa membuat bohlam. Dan coba bayangkan kalau dia berhenti di tengah jalan, maka mungkin kita tidak merasakan yang namanya apa? Ya, lampu. Ya, tidak kita merasakan terangnya dunia di malam hari. Maka teman-teman semua, ini adalah fakta bukti bahwa kita memang perlu mulai aja dulu. Ya, walaupun mungkin kita mengalami kegagalan seperti Thomas Alva Edison, resikonya adalah dia harus memiliki pendengaran yang sedikit tuli. Ya, gara-gara ledakan di laboratoriumnya membuat dia akhirnya dentumannya begitu keras, akhirnya telinganya sedikit bermasalah. Namun itu juga bermanfaat. Kenapa? Karena cemoohan orang lain, dari tetangganya, dari teman-temannya, itu dia lawan semua. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang begitu sukses dan kaya. Ya, maka inilah sebuah langkah untuk kita bahwa kita mulai aja dulu. Saya yakin teman-teman semua pengen memulai. Namun untuk memulai segala sesuatu, kalau mau lebih ringan dan mudah, Anda miliki mentor, miliki partner, miliki mitra. Karena ketika dimulainya bersama, insya Allah resikonya juga kita tanggung bersama. Namun ingat, jangan terlalu besar resiko yang Anda ambil untuk di awal-awal. Ya, di awalnya kecil-kecil aja dulu. Nanti setiap semakin terbiasa, kita tahu polanya. Jangan lupa untuk selalu konsultasi, untuk mentoring kepada mentor dan konsultan Anda, kepada coach yang melatih Anda. So teman-teman semua, buat Anda yang sekarang ya sedang bingung mau ngapain, kalau Anda misalnya tidak tahu memproduksi, tidak punya skill, ya, maka Anda bisa melatih skill tersebut. Contoh, Anda tidak tahu memproduksi barang, maka Anda jual aja produk yang sudah diproduksi. Ya, kalau Anda ingin bermitra, boleh hubungi saya, boleh hubungi teman-teman saya. Banyak sekali produsen-produsen produk, supplier-supplier produk yang tinggal siap dijual. Anda dibimbing, ada banyak sekali. Ini adalah kesempatan untuk Anda untuk bisa memulai aja dulu. Ya, karena kita tidak bakal pernah tahu di mana letak rezeki kita sampai kita mencoba berbagai macam hal. Karena tidak ada salon yang bisa buka kalau kita mesti menunggu diri kita jadi bencong. Tidak bisa itu. Ya, masa kita menunggu diri kita jago ya memperbaiki mesin baru kita buka bengkel? Kan bisa toh kita rekrut orang-orang yang jago memperbaiki mesin mobil. Atau kita rekrut orang-orang yang, ya mohon maaf ya, inces-inces yang memang jago dia menjaga atau memelihara atau mengelola salon. Ya, itu terbukti ada sebuah kejadian dari sosok seorang guru. Dia punya salon tidak pernah sukses. Ya, dia ternyata mendapat pola, ya dia rekrut aja para inces-inces itu. Dan ternyata dia mempekerjakan mereka, ya barulah usahanya bisa maju. Namun ini saya tidak membahas tentang LGBT-nya ya. Namun ini adalah sebuah ironi bahwa kita ini kadang terlalu menunggu sempurna untuk baru mulai. Padahal Indonesia tidak langsung merdeka sampai akhirnya dimulai aja dulu kemerdekaannya. Dengan cara apa? Merdeka, diucapkan aja dulu. Padahal saat itu belum jelas di mana wilayah kekuasaan, belum jelas di mana provinsinya, belum jelas siapa bupati di setiap kota dan kabupaten, tidak jelas itu. Namun Bung Karno tahu bahwa itu akan diselesaikan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Intinya merdeka aja dulu. Saya Sarwandika Sarbini, sekian dan demikian, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
Buat Anda yang mau mendukung terus channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya ya. Like, comment, dan share jika Anda pengen ya tema-tema yang lainnya seputar motivasi, inspirasi public speaking dan juga tentang bisnis. Silakan komen di kolom komentar tema apa yang Anda sangat butuhkan saat ini. Insya Allah kita akan kupas di video-video berikutnya ya. Saya Sarwandika Sarbini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.